nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Boleh lambaikan tangan. Semua kita bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Ada sukacita, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini semua kita sudah siapkan hati kita yang terbaik untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Bukan untuk ketemu dengan saya atau ketemu teman-teman yang lain. Pada pagi hari ini fokus kita hanya untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari tundukkan kepala di hadapan Dia. Kita mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami datang dengan rasa syukur kepada Tuhan. Karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup. Tuhan masih memberikan kami nafas hidup. Kami percaya ada tujuan Tuhan yang mulia dalam kehidupan kami. Di awal bulan Maret ini Tuhan, kami mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menyerahkan buat kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan di sepanjang bulan ini, kiranya Tuhan boleh menyertai, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang besar bagi setiap kami. Pagi hari ini, kami yang tidak layak ini Tuhan, Tuhan sudah melayakkan setiap kami. Kami yang penuh dengan pelanggaran, pagi hari ini Tuhan sudah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Kau urapi setiap kami Tuhan. Kami mau memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau siapkan hati kami lebih lagi. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Betapa dalamnya kasih-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dalamnya kasih-Mu. Amin Tuhan. Bapa, dalamnya kasih-Mu Tuhan, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah-Mu, dengan darah yang tercurah, ampuni kami
terpujilah nama Yesus. Engkau Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami banggakan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap lebih lagi meninggikan nama Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Saya percaya setiap kita yang datang pada pagi hari ini siap mengangkat pujian yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita mau bersama-sama bersukacita di hadirat Tuhan. Kita mau bernyanyi, kita mau menari bagi Yesus Raja di atas segala raja. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak menerima pujian umat-Mu. Setiap kita menyukakan hati Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan lebarmu, tak berkabar, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, biarlah setiap kita menari. Tuhan kita sungguh hebat. Kasih tos dulu kanan kirinya. Yuk, Tuhan kita hebat. Amin. Haleluya. Haleluya. Kau bandingkan perbuatannya
Haleluya, berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut berbangga karena kita memiliki Tuhan yang sangat dahsyat. Amin. Amin. Tuhan yang selalu sanggup untuk kita andalkan dalam setiap musim kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita mau membuka setiap hati kita masing-masing. Kiranya setiap firman yang akan ditaburkan oleh hambanya pada pagi hari ini itu boleh menjadi kekuatan di dalam seluruh kehidupan kita masing-masing. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang membawa hati kami di hadapan-Mu Yesus. Ketika kami tidak bisa melihat apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mengajarkan setiap kami untuk tetap terus percaya, berharap sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menaruh harapan kami sepenuhnya di dalam Engkau, tidak pernah mengecewakan Tuhan. Tepat pada waktunya nanti Engkau akan menjawab seluruh doa-doa kami. Tepat pada waktunya nanti Tuhan kami akan menuai dengan sukacita Tuhan. Bagian kami pada pagi hari ini hanya mau taat setia, percaya, berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang sanggup kami andalkan Tuhan. Saat kami tidak melihat rencana-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Tapi kami memilih untuk tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapan kami Tuhan, hanya padamu saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku
menjadi pergumulan Bapak Ibu semua. Kesulitan, kesukaran, permasalahan yang sampai hari ini belum selesai. Alkitab terus mengajak kita untuk tetap percaya. Meskipun kita belum melihat, meskipun kita mungkin tidak melihat adanya tanda-tanda ada perubahan. Sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk hidup di dalam percaya, bukan karena kita melihat. Izinkan kuasa Tuhan tetap terus bekerja sampai hari ini. Pergumulan-pergumulan Bapak Ibu semuanya. Dia tahu, dia turut merasakan apa yang menjadi kesulitan hidup kita. Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jikalau hari-hari ini Bapak Ibu semua mungkin merasakan kesesakan di dalam hidup, merasakan kesepian di dalam hidup, merasakan kehampaan di dalam hidup, Yesus selalu ada bersama Bapak Ibu. Percayalah, meskipun Bapak Ibu tidak harus melihat ada sosok pribadi yang agung yang harus hadir secara fisik, percayalah bahwa Dia ada bersama dengan kita. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya. Tuhan mau melawat Bapak Ibu semua pagi hari ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Izinkan kuasa Tuhan bekerja di dalam nama Yesus. Kuasa Allah tidak dibatasi dengan ruangan yang ada. Izinkan Dia menjamah hidup kita pagi hari ini. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku katakan dengan sungguh-sungguh, aku percaya, aku percaya. Tuhan, pagi hari ini Kau sudah menjamah setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan terus bekerja, dan biar kiranya kami boleh mendapatkan ketenangan, kekuatan baru, penghiburan daripada Roh Kudus. Meskipun kami di tengah-tengah pergumulan, kami tetap senantiasa merasakan perlindungan, penyertaan dan kehadiran-Mu. Itu yang membuat kami tetap terus bersuka cita di masa-masa yang sulit. Di dalam nama Yesus kami bersyukur atas lawatan pagi hari ini. Dan kami pagi ini Tuhan berdoa untuk pesan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami. Dan Tuhan terus akan berbicara dalam hidup kami, sehingga kami boleh mendapatkan berkat dari pesan firman-Mu. Di dalam nama Yesus urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu. Kami siap mendengar pesan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, izinkan saya menyapa, ada tamu yang dari jauh sepertinya ya. Ada Pendeta Tadugo, bisa bangkit berdiri. Ya, luar biasa. Terima kasih ya. Ini seorang hamba Tuhan dari Jawa. Ya, sepertinya juga seorang konten kreator ini dan YouTuber ya.
Jadi kemana-mana beliau ini terus yang ngevlog ya. Kalau tidak salah kemarin saya lihat datang dari Jawa, terus naik kapal, dalam perjalanan pun juga bikin video, sampai juga di sini terus ke Pasar Kamal pun juga di video. Nah nggak tahu hari ini ibadah di tempat ini apa sedang mau video ini. Oke, terima kasih Pendeta Tadugo ya yang sudah berkenan hadir. Baik Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Saya masih menyambung untuk yang poin minggu lalu ya. Tidak berhenti pada putaran kedua. Ya kemarin saya sampaikan bahwa arti daripada putaran kedua ini sebuah perjalanan hidup atau perjuangan iman kita. Setiap kita sedang berjuang, setiap kita sedang melakukan perjalanan hidup. Ya, memang perjalanan kita ini tidak ada yang sama. Ya, mungkin ada pun sama, tetapi tetap sedikit ada perbedaannya. Ya, tapi biar kiranya kita bisa menjalani perjuangan hidup ini bukan dengan kekuatan kita. Amin. Dengan siapa Bapak Ibu? Dengan siapa? Jangan malu-malu nyebut nama Tuhan. Dengan siapa? Tuhan siapa? Sekali lagi yang keras dong. belum ya. Enggak apa-apa, Pak, nanti kok gedungnya retak bagaimana Pak kalau seandainya teriak keras-keras? Enggak apa-apa. Ya, Tuhan pasti nanti akan bikin berkat kok ya, ini sedang menuju ke tempat ini. Jadi sekali lagi berjalan bersama dengan siapa? Kurang keras. Kurang keras. Oh, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Tuhan kita ajaib ya, Tuhan kita itu luar biasa. Kalau coba Bapak Ibu ambil waktu sejenak, kita boleh beraktivitas tapi luangkan ada waktu. Saya bersyukur karena banyak waktu bisa merenungkan perjalanan saya dari menit ya, dari jam ke hari. Saya menyadari sampai hari ini, hari Minggu ini semuanya karena kasih Tuhan. Semuanya karena pertolongan Tuhan, dan begitu luar biasa Tuhan itu menyertai setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan mengasihi saya, Tuhan pun juga mengasihi Bapak Ibu. Amin. Katakan kanan kiri, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Minggu lalu Bapak Ibu masih ingat ada beberapa poin ya. Kenapa kita tidak berhenti pada putaran ke-6? Kenapa kita jangan menyerah dalam perjalanan yang belum sampai ke tujuan? Jangan berhenti dulu ya. Pak, bagaimana Pak? Saya biasa nyopir Pak, itu harus ngopi dulu. Ya ini beda Bapak Ibu ya. Kita perjalanan iman ya. Jangan berhenti. Mungkin oke deh, ini dalam pemahaman saya mungkin sekedar ngopi minum oke, tapi lanjutkan lagi. Dalam perjalanan iman mungkin kita juga terkadang sedikit ya kita kecewa, kita sedikit seperti depresi ya. Tapi jangan lama-lama. Coba sentuh kanan kiri, jangan lama-lama stresnya. Sudah? Dan juga katakan jangan lama-lama depresinya. Ya, harus segera lanjutkan perjalanan kita. Amin. Kalau Bapak Ibu nyopir mau tujuannya sini ke PT MAP, banyak ngopinya. Ya harusnya bisa ditempuh 45 menit karena setiap warung singgah. Setiap warung singgah 2 hari nyampe. Padahal cuma sebentar aja. 37 kilometer saja. Ada Bapak Ansel, selamat pagi Pak ya. Nanti bisa dipraktekkan karena mereka juga barusan datang dari PT MAP, ini perjalanan jauh. Kalau banyak ngopinya, nggak sempat ikut ibadah ya pagi ini. Mungkin ibadah yang sore di MAP aja. Nah hidup kita juga demikian, jangan pernah banyak berhenti di tengah jalan. Ya langsung lanjutkan, mungkin secara manusia kita pernah gagal, kita bisa kepleset, betul ya? Kita mungkin bisa kepleset, tetapi masa hidup kita kepleset terus. Segera kita bangkit dan lanjutkan perjalanan kita, tidak berhenti pada putaran ke-6. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah ingin menunjukkan adanya kemustahilan dalam perjuangan iman yang akan ditaklukkan oleh kuasanya. Jangan berhenti, jangan menyerah. Apapun deh, saya nggak bisa gambarkan kesulitan Bapak Ibu karena setiap kesulitan kita beda-beda. Saya menyadari, tapi saya berusaha untuk bisa mengerti penderitaan masalah Bapak Ibu.
Tetapi saya mohon, saya berdoa, jangan berhenti. Kenapa? Karena Bapak Ibu nggak akan bisa melihat kedahsyatan, demonstrasi kuasa Allah untuk menaklukkan kemustahilan bagi kita itu ditaklukkan. Tetap jalan terus Bapak Ibu. Nah, untuk bisa melihat keajaiban Tuhan dalam menaklukkan apa yang mustahil bagi kita, Tuhan mau melibatkan kita yang pertama. Yang kedua, jangan pernah lari dari masalah. Amin. Kenapa? Karena yang menyertai kita lebih besar dari masalah. Nah, kalau ada orang-orang Kristen yang selalu lari dari masalah, dia nggak percaya siapa yang menyertainya. Lupa, tapi saya bersama dengan Yesus. Iya, Yesusmu beda dengan Yesus saya. Kalau Yesus saya ini lebih besar dari masalah. Kalau kamu punya Yesus, kalau kamu sempat lari terus dari masalah, berarti Yesusmu tidak sama dengan Yesus saya. Padahal Yesus yang dikatakan Alkitab lebih besar daripada masalah kita. Amin. Kasih salam dulu, kanan, kiri, dan belakang. Yesusku lebih besar dari masalahku. Makanya jangan pernah lari. Amin. Katakan kanan kiri, jangan pernah lari dari masalah. Hadapi, karena yang bersama dengan kita ini lebih besar dari masalah. Yang ketiga, bagaimana kita bisa melihat demonstrasi kuasa Allah dalam menaklukkan kemustahilan bagi kita. Tidak masuk akal nih. Tuhan mau supaya kita tetap taat. Kalau kita nggak taat, gagal deh. Kita nggak akan pernah melihat demonya, kuasa Tuhan dinyatakan. Oleh sebab itu tetaplah terus belajar setia, belajarlah taat. Ada masalah yang mungkin saat ini seakan-akan kita tidak menemukan hasil doa kita, tetaplah setia. Tidak apa-apa Tuhan, hari ini aku tidak diberkati, tidak apa-apa. Tapi aku mau tetap taat. Taat dalam berdoa, taat dalam menyembah memuji Tuhan, taat dalam beribadah, taat dalam melayani Tuhan. Karena aku ingin melihat ada kuasa Allah yang begitu besar, sedang menaklukkan kemustahilan-kemustahilan dalam hidup saya. Yang terakhir, untuk bisa melihat kuasa Allah itu dalam kemustahilan kita, percaya meskipun belum melihat. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya nggak tahu ya, mungkin ada masalah baru datang tadi malam mungkin atau tadi pagi, tapi berusaha belajar untuk saya percaya kok. Dalam dibalik masalah ini, Tuhan tetap punya rencana baik, rencana indah. Ya, selalu tanamkan itu Bapak Ibu dalam hidup kita. Nah, sekarang poin yang kedua. Kenapa kita jangan berhenti dalam putaran ke-6 atau jangan pernah menyerah atau jangan sering ngopi di jalan? Karena perjalanan masih jauh, masih panjang. Ya. Yang kedua, karena adanya sebuah proses. Ya, adanya sebuah proses perjuangan iman kita, ada proses perjalanan kita dalam hidup ini. Jangan pernah berhenti dalam setiap persoalan kehidupan yang sedang kita hadapi atau akan. Karena selama kita hidup di dalam dunia ini tidak akan pernah bebas dari masalah, dari kesulitan, dari pergumulan. Itu selalu ada. Ya, jadi jangan menyerah dulu Bapak Ibu dalam putaran ke-6. Alasan yang kedua, karena sebuah proses perjuangan iman. Berhenti pada putaran ke-6 berarti Anda sedang kehilangan kesempatan memperoleh kemenangan besar yang Yesus kerjakan di dalam perjuangan iman Anda. Sekali lagi Bapak Ibu, berhenti pada putaran ke-6 atau menyerah dalam pergumulan kita, sudahlah, saya sudah bosan ikut Tuhan Yesus, saya sudah bosan menjadi orang Kristen di mana kondisi ekonomi saya tidak pernah berubah, sudahlah saya tinggalkan. Saya barusan melihat ada seorang anak Tuhan ya, yang beberapa waktu lalu saya kenal, dia ini sekolah Alkitab Bapak Ibu. Dia posting dan minta maaf ya dengan pasangannya pakai seragamnya orang seberang. Bapak Ibu tahu maksud saya? Warnanya putih dan istrinya pakai selimut seperti itu. Yang saya tahu ini dia ini sekolah Alkitab dulunya. Yang saya tahu dulunya pelayanan luar biasa.
Tapi kalau saya bisa meraba-raba apa, kok bisa menyebabkan beliau meninggalkan Yesus? Kekecewaan. Karena mungkin tidak mengalami perubahan hidup. Ya mungkin secara finansial ataupun harapannya di dalam Tuhan belum dijawab sama Tuhan. Berhenti pada putaran ke-6 atau menyerah berarti Anda sedang kehilangan kesempatan memperoleh kemenangan besar yang Yesus kerjakan di dalam perjuangan iman Anda. Salah satu pertanyaan yang paling umum yang seringkali diajukan manusia ketika mengalami masalah, kalau memang benar Tuhan mengasihi saya, kenapa saya diizinkan menerima berbagai-bagai pencobaan? Bapak Ibu pernah enggak memiliki pemikiran seperti itu? Kalau memang Tuhan itu sayang sama saya, kalau Tuhan itu benar-benar mengasihi saya, kenapa kok saya diizinkan mengalami masa yang enggak enak? Harus mengalami pada masa titik terendah dalam hidup saya. Bapak Ibu mungkin bisa menemukan banyak sekali jawaban-jawabannya di dalam Alkitab. Tetapi saya bisa memberikan sebuah kesimpulannya. Kenapa Tuhan izinkan itu? Ya ini adalah sebuah proses. Bapak Ibu sedang diproses. Dengan adanya persoalan-persoalan. Sehingga apa? Bapak Ibu bisa memiliki karakter Kristus ketika masuk di dalam proses-prosesnya Tuhan. Bapak Ibu bisa belajar nanti bagaimana saya menghadapi masalah yang ada, kesulitan yang ada. Tuhan, aku sudah setia. Tuhan, aku sudah melayanimu. Aku sudah sungguh-sungguh loh. Aku sudah meninggalkan dosaku. Aku sudah meninggalkan masa laluku yang penuh dengan sesuatu yang gak menyukakan Tuhan. Tapi kenapa hari ini Tuhan tetap terus izinkan penderitaan? Bahkan Tuhan izinkan banyak sekali. Gak rampung-rampung, gak selesai-selesai. Malah tambah banyak. Aku semakin dekat sama Tuhan malah semakin banyak masalah. Itu pernah saya dengar Bapak Ibu. Ada seorang anak Tuhan jemaat yang mengatakan, Pak, kenapa Pak saya sudah semakin dekat sama Tuhan kok masalahnya tambah. Kemarin Pak itu saya enggak sungguh-sungguh, saya enggak setia ibadah Pak. Itu seakan-akan 0% Pak masalahnya. Tapi sekarang Pak ketika saya semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, sekilo 2 kilo Pak. Bahkan sampai hari ini aku sudah melayani Tuhan, berkorban, waktu, tenaga, berkatku Pak. 1 ton masalahku Pak. Bapak Ibu mari kita akan belajar. Kita melihat bahwa semua apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah sebuah proses. Supaya kita ini bisa nantinya memiliki karakter-karakter yang ada di dalam Yesus Kristus. Ada amin. Mari kita akan buka ayatnya Bapak Ibu. Efesus pasal 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Bapak Ibu perhatikan. Untuk pengenalan kita kepada Yesus Kristus itu tidak hanya sebatas sekali 2 kali. Ya saya tahu Yesus Tuhan. Tapi perlu adanya proses hidup melalui apa? Kesulitan-kesulitan yang ada. Penderitaan yang ada supaya kita bisa mengenali siapa Yesus itu dan kita bisa melihat kuasanya dinyatakan di dalam kesulitan hidup kita. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ternyata banyak orang mengaku dirinya pengikut Kristus tapi tetap masih keliru memandang Yesus itu. Memahami sesuatu yang salah tentang Yesus itu. Dengan adanya sebuah proses kehidupan kita mau diajar, belajar, mengerti dengan benar tentang anak Allah itu, yaitu Yesus Kristus. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sebuah proses perjuangan iman, pergumulan hidup. Hari ini Bapak Ibu sedang berjuang, sedang bergumul tentang apa?
Mungkin masalah kesehatan bagi yang sedang sakit. Ya, ada juga yang sedang bergumul, perjuangannya tentang usaha. Pak, usaha saya sekarang ini tidak lancar seperti kemarin, Pak. Usaha saya sedikit seret, Pak, sepi, Pak. Kemudian masalah ekonomi, Pak, ekonomi saya tidak sama dengan yang kemarin. Mungkin Bapak Ibu sedang berjuang 3 hal tadi, ya kesehatan, Pak. Kok ngumpul, Pak? Tahun ini, Pak, pergumulannya ngumpul jadi satu, Pak. Ya, kesehatan, usaha, ekonomi, Pak. Keluarga lagi, Pak. Siapa yang keempat-empatnya? Perjuangannya seperti ini, 4 hal. Ada? Siapa yang perjuangan satu aja? Kesehatan, ada? Terima kasih, terima kasih. Yang lainnya enggak angkat tangan, enggak kesehatan berarti ya. Oke, mungkin yang kedua, ekonomi. Siapa yang sedang berjuang soal ekonomi? Ekonomi. Ada angkat tangan? Wah, luar biasa. Terima kasih nih jemaat posisi aman di level ekonomi ya. Karena kan enggak angkat tangan. Kemudian apa? Usaha. Siapa yang sedang berjuang masalah usaha? Tidak ada. Luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Usahanya lancar ya? Amin. Amin loh ya, jangan ragu-ragu loh. Perkataan kita ini penuh dengan kuasa. Siapa yang sedang berjuang tentang keluarga? Jangan gini, Pak. Oke, ada. Wah, luar biasa. Terus apa? Masa depan, siapa yang takut? Pak, bagaimana Pak nasib anak-anak saya, Pak ya? Nanti kalau saya tinggal, anak saya masih kecil, bagaimana Pak? Ini bagaimana untuk masalah kehidupan rumah tangga ke depan saya, Pak? Rumah ini baru lantai 1, Pak. Saya pengen tuh lantai 3 atau 4, Pak. Ada? Oh, enggak ada. Puji Tuhan. Dari sini kan kita bisa melihat Bapak Ibu, perjuangan kita beda-beda. Benar ya? Ada pergumulan kita, perjuangan kita. Tetapi Bapak Ibu, mari. Biarlah kiranya dengan adanya proses perjuangan iman, kita semakin dekat kepada Tuhan Sang Sumber Hidup. Tepuk tangan buat Tuhan. Fales tepuk tangannya. Apa maksudnya di sini Bapak Ibu? Ketika handphone Bapak Ibu, sebuah handphone, itu sudah lampu indikator baterainya itu merah dan kedap-kedip. Biak. Siapa di sini tahu handphonenya dalam kondisi lampu indikator baterainya kedap-kedip terus dibiarkan saja? Atau siapa yang buru-buru cari cas untuk ngecas handphone saya, handphone kita? Bukan handphone saya. Lu yang nggak angkat tangan berarti nggak peduli. Nanti akan ngisi sendiri, Pak. Itu saya pelototin ngisi sendiri, Pak. Siapa yang mau cari buru-buru? Di mana ini? Wah, bisa kacau balau rumah tangga, masalah cas. Kalau nggak ketemu. Siapa yang buru-buru sudah mengetahui lampu indikatornya biapet, kedap-kedip? Yang normal pasti cari handphone deh. Nggak mungkin cari uang. Wah, sudah kedap-kedip. Mana uang 1 jutaku? Nggak ada. Pasti akan cari apa? Cas. Apa? Senter. Nah, ini parah kali ini. Enggak nyambung ini. Mosok baterai handphone baterai habis cari cas, cari acara apa? Senter. Enggak nyambung ini. Salah masuk. Dalam proses kehidupan kita Bapak Ibu, kesulitan-kesulitan yang ada, kita harus semakin dekat kepada Tuhan Sang Sumber Hidup. Amin. Kalau memang benar Bapak Ibu ini tidak bisa dipisahkan dengan Yesus, dalam perjalanan hidup kita nggak akan bisa lepas dengan Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Mari kita lihat ayatnya dulu. Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 ayat 18 sampai 21. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka saya kasih garis merah ini. Maka Tuhan mendengar dan haleluya.
Ketika saya ada pergumulan dalam pelayanan Bapak Ibu, saya mungkin doanya singkat aja. Saya percaya Tuhan, saya pada posisi sedang melayani umat-Mu. Engkau pasti dengar aku Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu ketika sedang dalam pergumulan yang berat. Dan Bapak Ibu ada posisi sudah benar, saya sudah bertobat Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, amin. Ini janji firman Tuhan loh. Maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. 19, siapa bilang Tuhan itu jauh? Alkitab mengatakan Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu jangan lebay, aduh aku sudah hancur, enggak mungkin Tuhan mau terima aku seperti ini. Tuhan itu jauh, Tuhan hanya dekat pada orang-orang yang sekarang energik sedang melayani Tuhan. Yang hatinya berapi-api. Enggak itu saja Bapak Ibu. Tapi Tuhan juga dekat orang-orang yang sedang hancur, remuk. Makanya tempat yang paling tepat, orang yang baru diputus cinta itu datang pada Yesus. Amin. Karena saya enggak pernah melihat, menjumpai orang yang diputus cintanya, hatinya itu bagus. Enggak, hatinya itu hancur berkeping-keping. Waktu yang tepat datang kepada Yesus, amin. Katakan kanan kiri, datang kepada Yesus. Nah terus yang sebelahnya menjawab, memang aku putus cinta. Nah maksudnya Bapak Ibu, mari dalam berbagai kehidupan kita harus selalu dekat pada Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus itu enggak pernah jauh pada kita. Katakan kanan kiri dan belakang, Tuhan itu dekat. 20. Kemalangan orang benar, apa Bapak Ibu? Perhatikan, kemalangan orang benar adalah, jadi Bapak Ibu jangan kecewa jadi orang yang sudah setia kepada Tuhan. Karena sudah dicatat di sini. Perhatikan, kemalangan orang benar banyak. Jadi kalau Bapak Ibu punya prinsip, aku supaya dijauhkan dari segala kesialan, dijauhkan dari masalah, saya mau dekat sama Tuhan, keliru. Dekat sama Tuhan tidak berarti kita bebas dari masalah, tidak bebas dari kemalangan. Alkitab mencatat, tolong dicatat baik-baik, kalau perlu dipoto deh ayat ini. Kemalangan orang benar banyak, tapi ada lanjutannya, apa? Tetapi ini dia, amin. Ada kekuatan dari Tuhan loh. Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini sudah hidup benar, sudah setia beribadah, sudah setia hidup di dalam kekudusan, banyak kemalangan, bersyukur, berarti Bapak Ibu yang dicatat di ayat ini. Dan saya akan terima berkat kelepasan. Saya akan menerima berkat anugerah daripada Tuhan. Tuhan akan melindungi saya senantiasa. Satu lagi ayat, supaya kita benar-benar ketika dalam perjalanan yang hidup yang berat ini, jangan pernah jauh daripada Tuhan, tapi semakin dekat sama Tuhan. Ini Tuhan Yesus ngomong sendiri. Matius 11 ayat 28 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah menanggung berbagai kesusahan berat. Yang tadi sedang berjuang ekonomi, yang tadi sedang berjuang dalam kesehatan, yang sedang berjuang masalah usaha, masalah masa depan. Datang kepada siapa? Bukan datang ke Pegadaian. Ya, jangan datang ke rumah ngambil sertifikat. Datanglah padaku, kamu semua yang lelah menanggung berbagai kesusahan berat. Aku, siapa yang akan menolong? Tuhan Yesus. Aku akan menolongmu dan membuatmu lega. Bapak Ibu, seringkali saya renungkan, saya bersyukur dengan posisi sekarang ini.
Tuhan izinkan ya saya menyinggung sedikit tentang kehidupan finansial kami. Karena itu membuat saya bisa menyampaikan firman Tuhan bukan teori, tapi fakta di lapangan. Saya berani mengkhotbahkan ini, aku percaya Tuhan akan menolong. Karena kami mengalami. Saya sungguh beruntung Bapak Ibu dan bersyukur pada Tuhan. Kalau seandainya di dalam pelayanan saya dalam posisi minta maaf, finansial yang berkelebihan, kelimpahan, saya akan kesulitan menyampaikan khotbah ini. Kalau saya khotbah tentang mujizat Tuhan, saya punya kuasa, dalam arti saya bisa menyampaikan itu. Karena kami mengalami mujizat itu. Ketika saya menyampaikan khotbah tentang Tuhan pasti menyertai, saya bangga, saya bisa menyaksikan itu. Kenapa? Karena kami mengalami. Dengan kondisi-kondisi yang serba pas-pasan, saya bisa melihat mujizat Tuhan. Saya bisa melihat Tuhan menolong kami. Saya bisa melihat Tuhan melakukan mujizatnya, kuasanya yang luar biasa. Disayangkan sekali Bapak Ibu, kalau seandainya banyak orang yang sudah mengenal Kristus seperti yang awal tadi saya singgung, meninggalkan Yesus dalam masa kesulitan hidup dan memilih menyelesaikannya, dengan caranya sendiri, merupakan kesalahan besar dalam hidup orang percaya. Hari ini Bapak Ibu, mari apapun yang terjadi jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Amin. Carilah Tuhan Yesus. Kalau dia sudah berfirman, dia pasti akan menggenapinya. Kenapa dia bisa menggenapi? Karena dia berkuasa atas perkataannya. Ini masih banyak poin Bapak Ibu, saya akan cepat ya supaya bisa selesai hari ini. Ada beberapa poin di sini. Ketika orang Kristen semakin dekat hubungannya dengan Tuhan sang sumber hidup, apa yang terjadi? Yang pertama, dia akan memiliki perspektif ilahi, memiliki cara pandang, pola pikir ilahi. Jadi dalam konsep orang yang selalu sudah dekat sama Tuhan, itu akan pikirannya apa? Positif. Pikirannya apa? Selalu memikirkan hal-hal yang baik. Karena aku bersama dengan Tuhan. Jadi ketika terjadi masa-masa yang tidak enak, aku bisa percaya di balik semua ini Tuhan punya rencana. Amin. Rencana yang indah. Seperti dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi, saya minta tolong Bapak Sinambela bisa maju ke depan Pak. Bapak bisa menghadap ke sana. Anggap saja saya ini warga biasa. Warga biasa yang sombong karena warga biasa pakai jas. Dan di sebelah saya ini seorang gubernur. Warga biasa, sebelah saya seorang gubernur. Bapak Sinambela sebagai seorang gubernur ngajak saya tiba-tiba, ayo Pak David kita pergi ke Balikpapan. Saya ngomong, amin. Saya ngomong, Pak tapi aku nggak punya duit Pak, nggak ada uang di rumah. Sebagai gubernur banyak uang, kaya, tenang aja Pak, ikut saja. Saya naik mobil, saya nggak bawa sesen pun. Kira-kira saya bisa tenang enggak nanti waktu, wah gimana nanti saya makannya, gimana nanti saya tidurnya, kira-kira saya gelisah enggak? Siapa ngomong gelisah? Pak, ini umpama, beliau gubernur yang kaya raya. Hah? Oh gelisah ya? Ya. Tapi itu enggak sesuai dengan rencana saya. Kalau saya pribadi minta maaf, saya enggak pegang duit. Bapak Sinambela sebagai gubernur ngajak saya, wah saya tenang aja. Bener enggak? Enggak bawa duit, saya senyum-senyum, saya bahkan buka jendela, cengar-cengir. Bahkan saya dada-dada sama masyarakat, ya, foto-foto Bapak Ibu. Berhenti di satu tempat, langsung masuk ke rumah makan yang mewah. Saya khawatir enggak?
Enggak, makan-makan aja masuk. Karena saya tahu siapa yang bayari. Pak Sinambela dong. Kan sudah tahu saya nggak punya duit. Dia punya duit, bener? Waktunya sore sudah mau malam. Saya takut, nah saya tidur di mana ini? Khawatir nggak saya? Wah nanti tidur di mobil Pak ya? Kan enggak. Masuk ke hotel bintang 10. Belum ada. Ini karena beliau jadi gubernur ada. Saya khawatir enggak? Nah, ada siapa? Iya dong, ATM. Saya aman Bapak Ibu. Ketika ada perampok penjahat besar, banyak Bapak Ibu. Saya takut enggak? Saya takut, saya lari, dia tinggal. Enggak. Maksud saya pasti akan berani Bapak. Saya masa tenang. Pak, terima kasih ya. Silakan duduk. Oh, amin. Tepuk tangan buat Pak Sinambela. Orang-orang yang dekat sama Tuhan memiliki cara pikir pandangan ilahi. Di samping saya ini seorang gubernur, pikiran saya seperti gubernur. Saya nggak takut, saya nggak bawa duit, tenang aja. Masuk rumah sakit, masuk ke rumah makan, masuk ke hotel, saya tenang. Selama Bapak Gubernur samping saya. Ketika penerima tamu di hotel, hormat pada Pak Gubernur, karena saya di sampingnya, saya kena hormat enggak? Kecipratan dong. Terima kasih. Makasih. Ya kan? Padahal yang hormat, yang silakan masuk, silakan Pak. Itu menyambut gubernur. Tapi karena saya di sampingnya, ya siap masuk. Monggo. Dikasih minum. Harusnya itu untuk Pak Gubernur. Karena saya bersama Pak Gubernur, saya minum enggak? Minum meskipun pelayan kurang ajar. Ini buat Bapak Gubernur. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita dekat sama Tuhan, dampaknya Bapak Ibu akan memiliki cara pandang ilahi. Sesuatu yang terjadi yang jelek, yang menakutkan, Bapak Ibu akan berpikir, enggak apa-apa, di balik masalah ini ada rencana Tuhan yang indah. Kita akan punya pikiran demikian. Kalau kita nggak bisa dekat sama Tuhan, nggak mengenali siapa yang bersama dengan kita, udah goodbye. Saya nggak mau jadi Kristen-Kristenan. Saya nggak mau melayani. Saya nggak mau setia. Saya tinggalkan Tuhan. Itu adalah tipe orang-orang Kristen yang tidak dekat dengan Sang Sumber Hidup. Oleh sebab itu katakan kanan kiri, ayo dekat sama sumber hidup. Kasih salam Bapak Ibu. Jangan diubah dekat sama Bapak Sinambela sebagai gubernur. Bukan. Mari dekat dengan sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu akan memiliki cara pandang ilahi. Apapun yang terjadi, kita langsung percaya, punya iman. Di balik semuanya yang tidak enak, yang terjadi saat ini, kesulitan, kesusahan, Tuhan punya rencana indah. Saya akan cepat, yang kedua. Saya sampaikan dulu Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita dekat sama Tuhan, pemikiran kita, cara pandang kita yang ilahi itu sebagai contohnya di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Dalam masa-masa kesulitan, dalam masa-masa pergumulan hidup kita tetap akan bisa berbuah, buah roh. Amin. Maksudnya apa? Banyak orang yang berhenti langkahnya ketika mereka sedang dalam masalah besar. Wah Pak, minta maaf, saya nggak bisa melayani. Minta maaf Pak, saya nggak bisa ibadah lagi karena sedang dalam masalah. Banyak orang Kristen seperti itu. Nah kalau orang Kristen dekat sama sang sumbernya, apapun badai hidup yang terjadi, dia akan tetap bisa berbuah roh. Amin. Dia akan tetap ada memiliki kasih, dia akan tetap bersuka cita, dia akan tetap damai sejahtera, dia tetap sabar, tetap hidup dalam kemurahan, tetap hidup dalam kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Makanya Bapak Ibu di dalam pemberian berkat, tidak ditentukan dengan banyak berkat yang kita terima. Sedikit pun kita masih bisa memberkati. Yang setuju katakan amin. Jadi kita memberkati tidak dalam kondisi banyak Bapak Ibu. Dalam kondisi kekurangan pun kita bisa belajar untuk memberkati. Ini yang mau saya seberangkan. Memiliki perspektif ilahi atau cara pandang. Ketika kita dekat sama Tuhan, kita akan memiliki cara pandang seperti Allah.
tetap akan menghasilkan buah roh di masa yang sulit. Yang kedua, dampaknya ketika kita dekat dengan sang sumber hidup. Yang kedua, akan memiliki kedamaian dalam kesulitan hidup. Kita akan tetap damai seperti dalam buah roh tadi, tetapi di sini akan lebih saya tekankan. Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu, Tuhan Yesus berkata, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku, tidak dalam kondisi keuangan kamu. Ketika aku bersama dengan kamu, aku sang sumber damai sejahtera, keadaan ekonomimu, keadaan kondisi kesehatanmu yang tidak baik, keuanganmu yang tidak baik, usahamu yang tidak baik, selama aku bersama dengan kamu, kamu akan tetap bahagia. Engkau akan tetap damai sejahtera. Ini firman Tuhan berkata, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Kedamaian, kebahagiaan hidup kita tidak di dalam terletak pada kondisi kita. Tidak terletak pada kondisi ekonomi kita pas baik, kita bahagia, kita damai. Tidak demikian. Tapi sebagai iman Kristen kita diajarkan bahwa sumber damai sejahtera kita kepada siapa? Yesus Kristus. Selanjutnya, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Akan cepat Bapak Ibu. Bisa kelihatan? Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup kita di dunia adalah sebuah bentuk kehidupan yang tanpa kesulitan. Ini sudah sering kali, mungkin ratusan, ya kita mendengar ini, bahwa kita hidup dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah bisa lepas dari masa kesulitan. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan bahwa kalau kita hidup di dalam Dia, maka kita bisa menjalani kesulitan apapun dengan damai sejahtera dan kuat hati, karena Yesus telah mengalahkan dunia. Jadi yang kedua, kalau kita dekat sama sang sumber, yaitu Yesus Kristus, kita akan menerima kedamaian, ya senantiasa. Yang terakhir, kita tidak akan menyerah karena kita bersama dengan sang sumber hidup tadi. Firman Tuhan berkata, Yesaya 41 ayat 31 dalam terjemahan versi bahasa Indonesia muda. Bahasa Indonesia masa kini. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, apa? Mendapat kekuatan baru, rohnya selalu menyala. Seperti tadi kalau selama handphone itu ada kabel yang nyolok ke listrik, dia dapat kekuatan enggak? Dapat energi enggak? Tambah. Dia akan terus bertambah Bapak Ibu sampai 100%. Karena apa? Nyolok terus. Demikian juga ketika kita dekat sama Tuhan, sekarang ini ada handphone ya, untuk ngecas enggak perlu pakai kabel. Ya cuma ditaruh begini saja, ditempel aja dia bisa ngisi. Ada yang punya handphone seperti itu? Ada Pak Rudi ada. Oh Mas Daniel pun ada. Bapak Tomo bisa beli Pak. Ya ditempel gini aja Pak. Kalau daripada kabelnya tuh seringkali pinjem Paulus nggak dikembalikan Pak. Pakai itu saja Pak. Ya nanti dicari linknya di Shopee. Pak Rudi Mas Daniel itu ada Mas ya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seperti, kenapa enggak burung gereja? Ya karena di sini tertulis Raja Wali. Yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Orang-orang Kristen yang dekat dengan Tuhan itu selalu semangat. Seperti saya pagi hari ini, semangat dan menyala. Katakan kanan kiri, menyala. Ya, loh begitu dong. Kenapa? Karena kita dekat sama sumber kok. Sang sumber terang, sumber kedamaian, sumber sukacita. Makanya jangan pernah ngaku jadi orang Kristen tapi nggak pernah sukacita. Siapa yang ditempel? Iya kan? Kalau kita nempelnya pada orang yang suka guyonan, wah suka senyum terus.
Ya terima kasih tempat ini sekarang banyak bapak-bapak yang jemaat yang suka guyonan. Saya baru tahu di tempat ini ada seorang bapak umurnya 16 tahun. Pak Tomo. Enggak, Pak Tomo 20 tahun. Yang 16 tahun Pak Toto. Mereka bercanda Bapak Ibu. Saya tanya serius, berapa umurnya gini-gini. Saya tahu bahwa mereka itu di atas 50. Tapi Pak Tomo bisa ngomong apa? Oh saya 20 Pak umur saya. Enggak kalah yang lebih tua. Saya baru 16. Lah saya menyadari Tuhan ampuni saya. Karena saya sering kali guyonan sama mereka. Jadi semuanya dianggap guyonan. Kalau kita dengan dekat sang sumber hidup yang penuh dengan sukacita, apapun persoalan kita tetap sukacita. Amin. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu taat dalam menjalankan rencana Bapaknya di surga. Kita pun juga akan menjadi orang-orang Kristen yang taat. Kalau ada orang Kristen yang enggak taat, berarti yang nempelnya itu bukan nempel Tuhan Yesus. Nempelnya mana? Nempel tembok. Ya, hari ini kita mau belajar lebih dekat dengan Yesus. Jangan pernah menyerah. Ini gambarnya Bapak Ibu, Raja Wali. Kenapa Alkitab tidak mengatakan burung gereja? Ternyata Bapak Ibu, Raja Wali ini ada sebuah penelitian luar biasa. Ketika dia ada badai persoalan, nggak tahu badai ya, angin. Ketika burung Raja Wali melihat ada angin yang kencang, ada badai, ya, awan yang gelap, dia tidak ngumpet, tidak sembunyi, dia tidak turun cari tempat pelindungan. Orang Jawa ngomong ngiyup sembunyi enggak, dia justru dia hentakkan sayapnya melawan badai itu. Badainya semakin besar, semakin tinggi, kencang anginnya, dia semakin terbang ke atas. Orang-orang yang dekat sama sang sumber hidup seperti ini, dia akan tetap terus mengepakkan sayapnya melawan masalah itu dengan penuh kemenangan. Karena apa? Aku bersama dengan sang sumber kehidupan, Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu, Alkitab banyak sekali memberikan sebuah gambaran, memberikan kekuatan kepada kita. Mari, jangan sampai kita menyerah di putaran ke-6, tapi selesaikan perjuangan iman kita sampai di garis akhir, di mana setiap masalah, persoalan yang kita hadapi itu, biar kiranya nama Tuhan Yesus makin dipermuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita akan berdoa dulu untuk pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pesan firman-Mu pagi ini. Kami pulih pulang dari tempat ini dengan penuh kemenangan. Meskipun masalah itu masih terjadi dan masih kami hadapi. Oleh karena kuasa perkataan firman-Mu Tuhan, kami tidak pernah lari dari masalah yang kami hadapi. Kami tidak akan pernah berhenti, bahkan meninggalkan Engkau ketika kami dalam kesulitan hidup. Justru kami akan terus berjalan penuh dengan kemenangan, karena yang bersama dengan kami adalah Yesus Kristus, pemegang kekuasaan tertinggi, baik di bumi maupun di surga. Biarlah kiranya setiap pergumulan yang ada dalam hidup kami akan membawa kemuliaan bagi nama Yesus Kristus semakin ditinggikan dan diagungkan. Tuhan memberkati kami semua, meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu dan pagi hari Tuhan menguduskan kami untuk menerima unsur-unsur perjamuan kudus. Ada kuasa yang besar, mujizat Tuhan terjadi atas unsur perjamuan kudus, anggur dan roti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Saya minta yang bertugas perjamuan kudus bisa maju ke depan. Menggantikan nyawaku
Yesus Kristus. Kita mengangkat roti ini sebagai bentuk penghormatan atas kasih Allah yang besar atas kita. Dan sebelum kita akan makan roti ini, izinkan saya membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus dengan penuh iman, percaya, dan ucapan syukur kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan mengangkat anggur, dan anggur ini adalah sebagai lambang darah Tuhan Yesus. Ketika kita mengangkat unsur-unsur perjamuan kudus ini, mari kita memiliki sikap yang benar, sikap yang menghormati, dan punya iman bahwa unsur-unsur dari perjamuan kudus ini ada kuasa yang luar biasa. Ketika Bapak Ibu dalam kondisi sakit, Bapak Ibu dalam pergumulan, imani, ya kiranya sesuai dengan iman kita boleh menerima keajaiban melalui unsur-unsur perjamuan kudus ini. Sebelum minum anggur ini, saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan minum anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa, menyucikan segala dosa-dosa kita, hingga kita menjadi kudus, menjadi suci. Kita akan minum dengan penuh iman dan ucapan syukur kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengambil waktu untuk bisa bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu yang besar, anugerah keselamatan, karya-Mu di dalam Yesus Kristus yang telah diberikan kepada kami secara cuma-cuma. Biar kiranya Tuhan, anugerah-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami dan terlebih bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Melalui berkat anugerah-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan pakai kami untuk bisa membawa jiwa-jiwa yang mereka belum diselamatkan Tuhan. Biarlah kiranya hidup kami terus penuh dengan pengurapan Tuhan, kuasa firman Tuhan, dan kami boleh menjadi surat terbuka-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa, mengucap syukur atas unsur-unsur perjamuan kudus yang telah kami terima, dan kami boleh menikmati janji berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan dan sudah menyelesaikan sakramen perjamuan kudus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Minggu ini minggu pertama, kita akan masing-masing membawa persembahan kita maju ke depan dengan tertib. Kepada yang bertugas bisa maju ke depan untuk bisa melayani kita semua. Begitu dalam kasih-Mu Tuhan. Begitu besar kasih
telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru. Amin Tuhan. Tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru. Tiada berkesudahan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih-Mu tiada bandingnya di dunia ini Tuhan. Kasih-Mu begitu luas, begitu dalam di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebagai salah satu bukti kasih-Mu di dalam kehidupan kami, pada pagi hari ini kami bisa membawa setiap persembahan yang sudah Engkau percayakan kepada setiap kami Tuhan. Kami hanya pengelola-Mu Tuhan. Bila kiranya segala sesuatu yang kami miliki, semuanya kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau layakkan, Kau kuduskan setiap persembahan kami pada pagi hari ini. Kami mengangkat setiap persembahan korban ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Buat persembahan dana diakonia, buat persembahan dana pembangunan Tuhan, dan juga persembahan persepuluhan.
karena ketaatan umat-Mu akan firman-Mu Tuhan. Bila kiranya apapun jenis persembahan yang kami bawa pada pagi hari ini, semuanya hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Bila kiranya melalui rupiah yang kami bawa, jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan, dan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang akan dituai Tuhan, sehingga tahun ini Tuhan akan terjadi penuaian jiwa-jiwa yang besar Tuhan. Rumah-Mu ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa Tuhan. Kami mempersembahkan setiap persembahan kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus kiranya yang akan membalas setiap tangan-tangan yang sudah dengan penuh ketaatan, kerelaan hati, membawa setiap sebagian harta mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila kiranya apapun yang dikerjakan umat-Mu akan senantiasa Engkau buat berhasil. Mereka yang sampai detik ini Engkau izinkan terpuruk dalam keadaan ekonomi, tetapi kami tetap percaya Tuhan, bahwa tangan Tuhan akan selalu sanggup menopang umat-Mu Tuhan. Engkau yang akan selalu memberkati kami, mencukupkan segala keperluan kami, bahkan di sepanjang 1 minggu ini, bahkan seterusnya Tuhan. Allah kami tidak akan pernah membiarkan umat-Nya untuk meminta-minta Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan persembahan kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini juga kami berdoa, menyerahkan buat aktivitas seluruh jemaat-Mu di sepanjang 1 minggu ke depan ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, kami memohon berkat penyertaan perlindungan-Mu atas seluruh jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, baik di luar ruangan, di ruangan, atau sedang melakukan perjalanan, kiranya Tuhan boleh memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan, berkati tangan-tangan mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan Kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang terus Engkau kerjakan dalam kehidupan Bapak Sarno Tuhan, terus mengerjakan buat kesembuhannya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Bapak Sarno akan menerima kesembuhan yang total di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami boleh melihat Tuhan, ketika kami percaya, ketika kami mengandalkan Tuhan, ada mukjizat Tuhan yang akan dinyatakan. Kami serahkan Tuhan buat kehidupan keluarga Bapak Sarno ke dalam tangan-Mu, pemulihan kesehatan, ekonomi, semuanya Tuhan Kau kerjakan dalam kehidupan keluarga Bapak Sarno di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kesembuhan yang diterima boleh semakin membuat Bapak Sarno mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami juga membawa buat anak kami Tirta Tuhan yang sedang mengikuti tes masuk Polri Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tirta dan keluarganya menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, rencana mulai yang terjadi dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya rencana yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi Tirta. Sekiranya Tuhan berkenan dan Kau pandang baik Tuhan, Tirta boleh diterima masuk kepolisian Tuhan, dengan nilai yang murni Tuhan, dengan jalan yang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak Tuhan orang-orang yang hendak berbuat jahat dalam hidupnya di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan pertolongan dalam kehidupan Tirta, diberikan kesehatan, kemampuan dalam mengikuti semua tes yang ada ini Tuhan. Kiranya Tirta boleh terus Tuhan jagai, Tuhan lindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupannya Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan dalam hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang lain yang mungkin sedang bergumul untuk sesuatu hal Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur, menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Teruslah jemaat-Mu boleh berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mau menyerah, kami mau tetap memandang Engkau sebagai satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat keluarga hamba-Mu Bapak Ansel sekeluarga yang mungkin hari ini akan juga nanti kembali ke MAP. Tuhan pun boleh menolong, memberkati perjalanan mereka sekeluarga Tuhan. Tibakan di MAP dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Juga hamba-Mu Bapak Suhardi Tuhan, yang mungkin besok pagi akan kembali ke PT Menteng. Kiranya Tuhan pun boleh menyertai, memberkati hamba-Mu tiba di Menteng dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Biarlah segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Engkau saja Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan.
Bapa yang ada di surga, izinkan saya memberkati Bapak Ibu. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pulang meninggalkan tempat ini. Pulang dengan membawa berkat damai sejahtera, berkat sukacita melimpah dari kasih Bapa di surga. Kita juga pulang membawa berkat persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa setia dan tinggal dalam persekutuan kita. Mulai pagi hari ini sampai dengan Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu bisa silakan duduk, ibadah sudah selesai pagi hari ini. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu. Ya, seperti yang di grup ya saya sampaikan,